Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Jenggala yang beranggotakan Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM 212.171.107, Dea Widiansah 212.11063, Naufal Rifki Maulana Yusuf 212.11064, Rizka Maulana Putri 212.11022. Kerajaan Kediri atau yang disebut juga dengan Kerajaan Kadiri atau Panjalu merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang terletak di Jawa bagian timur. Kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha atau yang dikenal dengan nama Kediri sekarang didirikan oleh Sri Samarawijaya setelah Airlangga turun tahta dari singgasana Kerajaan Kahuripan pada 1042 Masehi. Adapun raja-raja yang pernah memerintahkan Kerajaan Kediri yang pertama yaitu Maharaja Sri Samarawijaya sejak 1042 Masehi, Maharaja Sri Jitendrakara sekitar tahun 1051 Masehi, Maharaja Sri Bhameswara sekitar 1117 sampai 1130 Masehi, Maharaja Sri Jayabaya 1135 Masehi sampai 1157 Masehi, Maharaja Sri Sarweswara 1159 sampai 1161 Masehi, Maharaja Sri Aryeswara sekitar tahun 1171 Masehi, Maharaja Sri Gandra sekitar tahun 1181 Masehi, Maharaja Sri Kameswara sekitar tahun 1190 Masehi, dan yang terakhir Maharaja Sri Kertajaya 1194 sampai 1222 Masehi. Unsur religi Kerajaan Kediri. Corak agama masyarakat Kerajaan Kediri disimpulkan dari peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah Kediri, yaitu Candi Gura dan Candi Todowongso, menunjukkan latar belakang agama Hindu khususnya Siwa. Secara umum, agama Hindu khususnya pemujaan kepada Siwa mendominasi perkembangan agama pada masa Kediri. Hal ini tercermin dari temuan prasasti arca-arca maupun karya sastra Jawa kuno. Unsur kemasyarakatan Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Lingwai Taita yang disusun oleh Choku Fei pada tahun 1178 Masehi. Kitab tersebut menyatakan bahwasannya masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya pun rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memperhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Masyarakat Kerajaan Kediri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yakni masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Yang kedua, golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani. Yang ketiga, golongan masyarakat non-pemerintah, golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintahan secara resmi. Unsur mata pencaharian Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kediri yang sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya ada unsur sistem bahasa yang berada di Kerajaan Kediri. Sistem bahasa yang dipakai oleh masyarakat Kerajaan Kediri yang sering dipakai sehari-hari yaitu bahasa Jawa kuno. Sistem bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti Kerajaan Kediri dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Dan ada unsur sistem pengetahuan di Kerajaan Kediri. Raja-raja Kerajaan Kediri sangat memperhatikan kemajuan yang terjadi di kerajaannya, termasuk salah satunya di kemajuan budaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, banyak menghasilkan karya sastra. Yang pertama ada kitab Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh.
Yang kedua ada Kitab Hariwangsa dan Gatot Kacasraya yang ditulis oleh Empu Panuluh. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Kameswara ada Kitab Smaradahana yang ditulis oleh Empu Darmaja, dan ada Kitab Lubdaka dan Wertasanca yang ditulis oleh Empu Tanakung. Yang terakhir ada pada masa pemerintahan Kertajaya, yang Kertajaya ini menulis ada kitab Sumanasantaka yang ditulis oleh Empu Monaguna. Dan di unsur seni ada beberapa prasasti-prasasti yang menjadi peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti Pucangan, yang kedua ada prasasti Panwatan, yang ketiga ada prasasti Ganda Kuti, yang keempat ada prasasti Mataji, yang kelima ada prasasti Turun Hyang, yang keenam ada prasasti Ngantang, yang ketujuh ada prasasti Sirah Keting, yang kedelapan ada prasasti Hantang, yang kesembilan ada prasasti Talan, yang kesepuluh ada prasasti Jepun, yang kesebelas ada prasasti Pandeglang, yang ke-12 ada prasasti Kahyunan. Untuk selanjutnya ada unsur sistem peralatan Kerajaan Kediri. Nah, di sini mungkin untuk segi bangunannya ya. Yang pertama untuk sistem peninggalannya ada Candi Panataran. Mungkin seperti itulah peralatan bangunan Kerajaan Kediri. Yang kedua ada Candi Mirigambar, yang ketiga ada Candi Gurah, dan yang keempat ada Candi Todowongso. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Kediri. Yang pertama pada tahun 1019 Masehi, seorang bernama Airlangga dinobatkan atau dicetuskan untuk menjadi Raja Kediri, yang pada masa pemerintahan Raja Airlangga ini memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kemulan atau menuju Kahuripan. Kemudian Raja Airlangga ini mengalami keruntuhan pada tahun 1222 Masehi. Nah, kemudian ada peristiwa pentingnya, yakni ada runtuhnya Kerajaan Kediri yang bertepatan pada tahun 1222 Masehi. Terjadi pertempuran di Ganter, yakni suatu tempat di lereng Gunung Dorowati, daerah Malang, yang berkat strategi jitunya Ken Arok yang memimpin Tumapel akhirnya dapat mengalahkan pasukan Kerajaan Kediri di bawah komando atau di bawah naungan Kertajaya. Kekalahan Kertajaya sekaligus mengakhiri riwayat Kerajaan Kediri. Kemudian Ken Arok pun mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang pada akhirnya dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Kerajaan Jenggala. Yang pertama yaitu ada silsilah Kerajaan Jenggala. Jenggala ini terdiri dari 3 raja yang memimpin ya. Yang pertama yaitu Raja Mapanji Gerasakan, yaitu memimpin sekitar pada tahun 1042 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada Raja Alanjung Ayes, yaitu sekitar pada tahun 1052 Masehi. Dan yang terakhir ada Raja Samarotsaha, yaitu pada tahun 1059 Masehi. Unsur religinya yaitu unsur kepercayaan atau agama masyarakat Jenggala, itu mereka menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian sistem bahasanya mereka menganut atau memakai bahasa Jawa dan Jawa kuno. Dan sistem kemasyarakatannya yaitu kehidupan masyarakat Kerajaan Jenggala itu sudah makmur dari segi perekonomian gitu. Dan pada masa pemerintahan raja pertama yaitu Mapanji Gerasakan yang membawa Kerajaan Jenggala menjadi pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Kemudian ada unsur mata pencaharian. Jadi masyarakat Kerajaan Jenggala ini memiliki mata pencaharian dengan kegiatan perdagangan. Karena Kerajaan Jenggala ini termasuk kerajaan maritim terbesar kedua di Nusantara. Karena sejak masa kepemimpinan raja pertama yaitu Mapanji Gerasakan, dia memiliki kemampuan melakukan diplomasi ke berbagai daerah kekuasaan dan mengatur pemerintahan dengan baik gitu. Bahkan kerajaan ini berhasil menguasai wilayah jalur perdagangan Sungai Porong dan menjadi pusat perdagangan terbesar kedua di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Unsur sistem pengetahuan. Pada masa Kerajaan Jenggala, masyarakatnya sudah mengenal uang. Hal ini
dikarenakan pada masa pemerintahan Panji Grasakan memiliki kemampuan diplomasi ke berbagai daerah kekuasaan dan juga sektor perekonomiannya sangat berkembang pesat dan maju. 7. Unsur peralatan dan unsur seni. 1. Candi Prada. 2. Prasasti Turun Hyang. 3. Prasasti Kambang Putih. 4. Prasasti Malenga. Yang kelima, Prasasti Banjaran. Dan yang terakhir, Prasasti Suengka. Peristiwa penting Kerajaan Jenggala yaitu pembagian kerajaan yang dilakukan oleh Raja Airlangga yang bertujuan untuk membagi rata kekuasaannya ternyata sia-sia. Pasalnya, Jenggala dan Kediri terus terlibat perang saudara karena sama-sama ingin menguasai. Pada tahun 1130-an, Jenggala harus menyerah dan mengakui keunggulan Panjalu. Berdasarkan prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kerajaan Panjalu ketika berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Sejak saat itu, Kerajaan Jenggala menjadi bawahan Panjalu atau Kediri.